setelah kita melakukan pendaftaran pada website Modo dengan memasukkan nama perusahaan, email, dan data-data yang diminta, maka langsung saja kita login. Dan setelah berhasil login, maka kita akan menginstal atau memilih aplikasi apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau lembaga yang akan kita buatkan aplikasi. Di sini kita akan menerapkan 3 modul dalam aplikasi Odoo yang sudah saya install. Berikut tampilannya. Yang pertama, saya akan menggunakan modul penjualan, yang kedua modul penagihan, dan yang ketiga itu modul CRM. Lanjut, kita masuk ke modul penjualan. Nah, di dalam modul penjualan ada beberapa menu-menu yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh suatu perusahaan yang akan kita buat. Kemudian di sini kita akan melakukan penjualan, maka kita akan memproduksi atau menampilkan produk apa saja yang kita jual, atau yang saya buatkan yaitu pedagang milik Nora. Langsung saja kita buka menu produk. Nah, beberapa tampilan dari jualan warung Nora. Beberapa jenis minuman. Yang pertama, brown sugar, boba milk tea, brown sugar, boba milk, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan satu produk minuman lagi. Langsung saja kita klik buat. Selanjutnya kita masukkan nama minuman atau produk yang akan dijual. Misalnya Nutrisari Original. Kemudian ini hanya bisa dijual di tempat pedagang milik Nora. Kemudian kita tentukan tipe produknya, di mana pada tipe produk ini hanya bisa dikonsumsi ketika barang sudah siap diproduk, karena tidak bisa dijadikan stok, maka kita langsung pilih produk konsumsi. Kemudian kita masukkan harga jualnya berapa, pajak pelanggan berapa, mungkin kita bisa hilangkan pajak. Selanjutnya kita masukkan harga jualnya, yaitu karena ini minuman original, jadi kita masukkan saja harga 5.000. Selanjutnya kita masukkan modal, kira-kira berapa modal dalam pembuatan minuman ini. Kita masukkan saja 1.000, 2.000, 3.000 lah. Selanjutnya kita tentukan kategori produk. Kategorinya yaitu minuman. Lanjut kita masukkan referensi internalnya. Bisa kita ketik di sini NO atau Nutrisari Original. Kemudian kita masukkan gambar. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke persediaan. Di sini kita klik saja pabrik, karena kita di sini membuat, tidak untuk membeli. Setelah itu kita simpan. Untuk melihat produk yang sudah kita masukkan, kita masuk ke produk, dan berikut ini terdapat menu Nutrisari Original yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya, ketika produk sudah siap, maka kita akan menambah
order, maka kita akan melakukan order. Jadi kita di sini buat pelanggan. Siapa saja yang bisa menjadi pelanggan kita. Di sini saya sudah membuat beberapa pelanggan, hanya 2 pelanggan. Kita coba buat. Maka kita masukkan individual. Kemudian kita masukkan nama pelanggannya, Herlin. Kemudian kita bisa masukkan jalan, kira-kira di mana pelanggan ini tinggal. Kita bisa pilih misalnya Rampoang. Kemudian kota Lopo, kemudian provinsinya Sulawesi Selatan. Kemudian kita masukkan telepon, nomor telepon atau email. Data-data yang lainnya bisa disesuaikan. Setelah itu kita langsung klik simpan. Nah, setelah itu kita akan melakukan penawaran. Maka kita klik order, terus kita pilih penawaran. Nah, di sini sudah beberapa contoh atau percobaan yang sudah kita lakukan dalam pengorderan. Lanjut kita buat contoh penawarannya. Kita pilih pelanggan yang sudah kita daftar. Misalnya saya ingin melakukan penawaran kepada Siti Aminah dan tertera alamatnya di mana. Kemudian di sini kita pilih pembayarannya, jenis pembayarannya itu apa. Kita bisa tentukan pada tanggal berapa batasnya. Selanjutnya kita masukkan kira-kira ia ingin memesan apa. Pertama kita contohnya brown sugar boba milk. Selanjutnya kita tambah lagi dengan memesan minuman es coffee jelly. Tambah lagi 1 yaitu pop es boba. Nah, jumlahnya bisa kita tentukan. Kira-kira kita ingin membeli berapa? Dia ingin membeli berapa? Contohnya di sini 2, kemudian di sini 3, di sini 2. Nah, pada harga satuannya sudah tertera 10.000, semuanya 10.000 dan subtotalnya itu bisa kita lihat sudah menjadi 2 berarti 20 dan 3 30 begitu. Kemudian kita langsung saja bisa kita konfirmasi. Setelah itu, nah setelah tampilannya seperti ini, maka kita langsung saja create invoice. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama regular invoice, di mana kita melakukan pembayaran langsung. Kemudian down payment di sini itu pembayaran secara DP. Kemudian down payment di sini sisa dari jumlah pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya. Terus langsung saja kita pilih create and view invoice. Kemudian kita langsung saja konfirmasi setelah fakturnya tampil. Nah, di sini sudah ada jumlah totalnya juga, jadi sudah jelas. Bisa kita kirim dan print dengan klik tombol send and print.
Nah, di sini kita bisa cetak menjadi PDF, bisa juga kita kirim ke email untuk pemberitahuan. Langsung saja kita send and print. Nah, inilah hasil cetakan atau PDF dari manufaktur milik pedagang Nora, dan ini adalah logo dari penjualannya. Kemudian ini nama pelanggan. Terus lanjut, ini adalah jenis minuman yang dibeli, kemudian harga berapa per unit, kemudian jumlah yang dipesan. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada modul penagihan. Nah, di sini terdapat beberapa pelanggan yang belum melakukan pelunasan, jadi kita akan melakukan penagihan, maka kita akan saja klik belum lunas. Jadi di sini kita akan lakukan rekam pembayaran. Kita tentukan melalui pembayaran melalui apa, misalnya bank atau cash. Anggap saja menggunakan bank. Jumlahnya sudah tertera. Langsung kita create payment. Nah, di sini sudah tertera lunas karena pelanggan sudah melakukan pembayaran melalui bank. Jadi ini bukti bahwa pelanggan sudah melakukan pelunasan. Jadi kita langsung saja kembali. Nah, di sini Siti Aminah sudah melakukan pelunasan. Kemudian kita akan lakukan pelunasan lagi pada pelanggan lainnya dengan cara yang sama, yaitu melalui bank misalnya. Lanjut. Nah, sudah tertera lunas. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada modul CRM atau yang disebut dengan Customer Relationship Management. Nah, kita langsung saja buat di sini ada pelanggan. Kita akan membuat satu qualified atau permintaan yang akan dilakukan oleh pelanggan. Misalnya pelanggan di sini melakukan suatu permintaan, kita sebut saja sebagai contohnya mengharapkan harga yang lebih murah. Nah, langsung saja kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa melakukan suatu penilaian. Jika sudah berhasil, kita bisa klik menang. Dan seperti itulah. Dimana di sini sebenarnya yang pertama itu ketika pelanggan melakukan suatu pengharapan atau apa yang diharapkan kepada penjual, maka di situ penjual akan melakukan penawaran. Jika tawaran tersebut diterima oleh pelanggan, maka kita dinyatakan menang atau pemilik toko atau perusahaan akan menang.
Demikian hasil dari penjelasan mengenai Odoo, mengenai modul-modul Odoo. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.